Halo, selamat datang di saluran energi usia emas. Di hari-hari musim panas yang gerah dan lembab belakangan ini, pernahkah Anda menatap cermin dan tiba-tiba menghela napas panjang? Kulit terasa kering dan kasar seperti cangkang kura-kura, dan sehati-hati apapun Anda memoleskan riasan bedak tetap terlihat tidak menempel dan caki. Bahkan setelah mengoleskan krim mahal sekalipun, keesokan paginya kulit kembali kering dan kasar. Banyak sekali orang yang merasa putus asa dengan kondisi kulit seperti itu. Saya adalah seorang dokter spesialis kulit dan telah berpraktik di sebuah rumah sakit universitas terkemuka di Jakarta selama lebih dari 30 tahun. Saat ini usia saya 76 tahun, namun saya masih aktif memeriksa pasien. Dan hari ini saya harus menceritakan kejadian yang terjadi di ruang praktik saya pada suatu Kamis sore bulan lalu, sekitar pukul 15. 30 pintu ruang periksa terbuka dan seorang wanita lanjut usia masuk perlahan. Saat itu juga saya tanpa sadar berdiri dari kursi saya. Alasannya adalah karena kulit wanita tersebut tampak sangat muda, penuh dengan kekenyalan dan kilau layaknya wanita berusia 50-an. Berhadapan langsung dengan kulit wanita yang mengaku berusia 82 tahun itu, saya mengalami kejutan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya dari ribuan pasien yang saya tangani selama 30 tahun. Saya sempat berpikir, dia pasti telah menjalani perawatan estetika atau prosedur medis kecantikan yang mahal seharga jutaan bahkan puluhan juta rupiah. Namun begitu dia membuka mulut, pengetahuan medis yang saya yakini selama ini runtuh seketika. Dokter saya belum pernah sekalipun pergi ke klinik kecantikan atau bedah plastik. Saya hanya mencampurkan Greek yogurt dengan madu manuka di rumah dan mengoleskannya. Setelah ini saya akan menyampaikan hal yang paling penting, jadi mohon tonton sampai selesai. Jujur saja awalnya saya sama sekali tidak percaya. Pengetahuan yang saya pelajari di universitas dan insting yang saya asah melalui pengalaman klinis seolah kehilangan maknanya saat itu. Namun semakin saya mendengar ceritanya secara rinci dan semakin saya memeriksa kulitnya di bawah mikroskop, keterkejutan saya semakin dalam. Metabolisme sel kulitnya sangat aktif, sungguh tidak terlihat seperti kulit usia 80-an, dan kepadatan kolagennya terjaga hampir sama dengan wanita usia 50-an. Yang lebih mengejutkan lagi, kadar air dalam kulitnya terjaga pada tingkat yang luar biasa. Biasanya kadar air kulit wanita usia 80 kopaan umumnya hanya sekitar 15%, tetapi angka wanita tersebut mencapai lebih dari 45%. Ini setara dengan rata-rata wanita usia 40 kopaan. Hari itu saya baru mengetahui sebuah fakta bahwa pertemuan antara bakteri asam laktat yang terkonsentrasi dan komponen flavonoid dalam madu manuka menciptakan efek sinergis luar biasa yang tidak mungkin dicapai oleh kosmetik biasa. Greek yogurt memiliki kandungan protein sekitar 2 kali lipat dibandingkan yogurt biasa. Oleh karena itu, ia memiliki kekuatan untuk meresap hingga ke lapisan kulit terdalam dan secara langsung merangsang pembentukan kolagen. Dan ketika ditambahkan dengan komponen antiinflamasi yang kuat dari madu manuka ramuan ini, mampu menekan peradangan di dalam kulit, sekaligus meningkatkan kemampuan menahan air hingga batas maksimal. Mungkin ada yang tertawa dan berpikir, mana ada cerita bodoh seperti itu? Namun, apakah Anda berpikir bahwa saya Dr. Eko Nugroho yang telah berpraktik di garis depan dermatologi hingga usia 76 tahun akan mengarang kebohongan hanya untuk mencari ketenaran? Apa yang akan saya sampaikan kepada Anda adalah kisah nyata yang industri kosmetik berharap tidak pernah tersebar luas. Karena jika metode ini diketahui keberadaan kosmetik yang harganya jutaan rupiah bisa kehilangan maknanya. Selanjutnya, saya akan membeberkan semuanya tanpa ada yang disembunyikan, mulai dari rasio perbandingan yang tepat antara Greek yogurt dan madu manuka, urutan pengolesan, hingga rahasia untuk meningkatkan efeknya hingga 10 kali lipat. Sebelum masuk ke inti masalah, agar video ini dapat menjangkau lebih banyak orang, mohon tekan tombol suka, like, dan subscribe sekarang juga. Saya juga menantikan pendapat Anda di kolom komentar atau pengalaman Anda setelah mempraktikannya. Hal itu akan sangat membantu agar pengetahuan ini sampai kepada mereka yang membutuhkannya. Jika Anda berpikir bahwa Greek yogurt dan yogurt biasa itu sama, segera ubah pemikiran tersebut sekarang juga. Sebagai seseorang yang telah meneliti kulit selama lebih dari 30 tahun, saya tegaskan kedua hal ini adalah benda yang sangat berbeda. Proses pembuatan Greek yogurt sangat berbeda.
Yogurt ini melewati proses penyaringan berulang kali dengan filter khusus untuk membuang whey cairan sisa susu yang merupakan sumber kelembapan berlebih. Hasilnya tidak hanya proteinnya menjadi 2 kali lebih pekat, tetapi molekul protein itu sendiri berubah menjadi sangat halus, sehingga mampu menembus hingga ke lapisan dermis, yaitu lapisan kulit yang dalam. Molekul protein dalam yogurt biasa partikelnya terlalu besar sehingga hanya menempel di permukaan kulit dan akan segera hilang saat dibilas. Namun protein Greek yogurt dapat melewati celah sel kulit hingga ke dermis dan secara langsung merangsang fibroblast sel yang bertanggung jawab memproduksi kolagen. Faktanya saat saya amati dengan mikroskop pada kulit yang menggunakan Greek yogurt, aktivitas pembentukan kolagen meningkat sekitar 3 kali lipat dibandingkan dengan yogurt biasa. Selain itu, bakteri asam laktat yang terkandung dalam Greek yogurt berperan menjaga tingkat keasaman pH ideal kulit secara alami, yaitu 5,5. Mengapa angka ini penting? Karena seiring bertambahnya usia kulit cenderung berubah menjadi sedikit basa alkali. Kondisi basa ini menciptakan lingkungan di mana bakteri mudah berkembang biak menjadi penyebab seringnya terjadi peradangan dan masalah kulit. Bakteri asam laktat dalam Greek yogurt membentuk lapisan pelindung di permukaan kulit, menghalau bakteri berbahaya sambil membiarkan bakteri baik tetap hidup. Mungkin ada yang merasa penjelasan ini terlalu rinci dan membosankan. Namun hanya dengan memahami mekanisme ini dengan benarlah Anda bisa mendapatkan efek yang sesungguhnya. Di sini saya sampaikan poin terpenting dalam memilih Greek yogurt. Pilihlah jenis yang murni tanpa bahan tambahan apapun. Jangan pernah menggunakan yang sudah dicampur gula atau buah-buahan. Bahan tambahan semacam itu berpotensi menyebabkan peradangan pada kulit. Selain itu, Greek yogurt memiliki keunggulan besar, yaitu teksturnya lebih kental daripada yogurt biasa, sehingga tidak menetes saat dioleskan ke wajah. Namun, mengoleskan yogurt saja tidak akan memberikan perubahan drastis. Dengan menambahkan satu bahan istimewa, ini perubahan ajaib akan dimulai. Bahan itu adalah madu manuka. Madu ini memiliki kekuatan yang berada di dimensi yang sangat berbeda dari madu biasa yang sering kita lihat. Madu istimewa yang hanya bisa diambil dari pohon manuka di Selandia Baru ini kaya akan methyl glyoxal MgO, sebuah komponen antibakteri dan antioksidan yang sangat kuat. Komponen MgO dalam madu manuka ini diklasifikasikan berdasarkan konsentrasinya dengan peringkat UMF. Untuk penggunaan pada kulit, pada dasarnya pilihlah produk dengan nilai UMF 10+ atau lebih. Komponen ini meresap hingga ke kedalaman kulit yang tak terjangkau, membasmi bakteri penyebab peradangan hingga ke akarnya. Di saat yang sama, gula alami khas madu memberikan energi instan pada sel kulit sehingga kecepatan regenerasi meningkat pesat. Ketika protein konsentrasi tinggi dalam Greek yogurt bertemu dengan komponen antibakteri madu manuka di dalam kulit, reaksi kimia tersebut menghasilkan efek yang bahkan tidak bisa ditiru oleh kosmetik mewah sekalipun. Nah, sekarang saya akan sampaikan rasio perbandingan yang tepat dan cara penggunaannya. Namun sebelumnya ada fakta mengejutkan yang harus Anda ketahui. Bagaimana jika ternyata banyak perawatan pelembab yang selama ini dianggap wajar justru memberikan efek sebaliknya? Banyak pelembab yang dijual di pasaran sebenarnya justru membuat kulit semakin kering. Pelembab umum yang berbasis bahan kimia menciptakan lapisan buatan di permukaan kulit untuk memberikan kelembapan sementara. Namun lapisan itu menghalangi pernapasan alami kulit yang justru melemahkan fungsi pelembab alami kulit itu sendiri. Ibarat otot yang melemah jika tidak berolahraga, terlalu bergantung pada pelembab buatan akan menghilangkan kekuatan alami kulit untuk hidup. Dalam hal ini, Greek yogurt dan madu manuka sangat berbeda. Bakteri asam laktat yogurt mengaktifkan faktor pelembab alami NMF kulit dan gula pada madu, meningkatkan kemampuan sel menahan air. Inilah perbedaan mendasar antara produk kimia dan bahan alami. Mari saya sampaikan rasio emas campurannya 3 sendok makan Greek yogurt berbanding 1 sendok teh madu manuka. Ini adalah proporsi yang paling ideal. Konsentrasi masing-masing bahan sangat memengaruhi efeknya pada kulit. Jika madu terlalu banyak bisa menyebabkan iritasi, jika terlalu sedikit khasiatnya berkurang. Saat mencampur jangan gunakan sendok logam, gunakanlah sendok kayu dan aduk perlahan searah jarum jam sebanyak 30 kali. Logam dikhawatirkan dapat merusak komponen aktif dalam madu manuka. Campuran yang sudah jadi akan memiliki tekstur yang agak lengket namun lembut dan halus. Jika terlalu cair, tambahkan sedikit yogurt. Jika terlalu kental, tambahkan sedikit madu. Sebelum penggunaan, wajib oleskan sedikit di bagian dalam pergelangan tangan dan tunggu selama 15 menit.
Jika tidak muncul kemerahan atau gatal, maka aman digunakan di wajah. Poin penting saat mengoleskan ke wajah adalah gunakan setelah mencuci muka dengan bersih saat air belum sepenuhnya kering. Komponen akan meresap lebih baik pada kondisi kulit yang sedikit basah. Urutan pengolesan juga penting. Mulailah dari dahi, lalu pipi dagu leher, dan terakhir sentuh area mata dengan sangat ringan. Tidak perlu mengoles tebal-tebal, cukup ratakan tipis-tipis sudah memberikan efek yang cukup. Biarkan selama 15 hingga 20 menit lalu bilas dengan air hangat suam kuku secara lembut. Jangan digosok atau ditekan. Basahi telapak tangan dengan air lalu percikan ke wajah secara alami untuk membilasnya. Setelah mencuci muka, cukup tepuk-tepuk ringan dengan handuk lembut untuk menyerap air dan jangan gunakan pelembab. Efek pelembab dari masker ini akan bertahan lebih dari 12 jam. Lakukan ini 2 hingga 3 kali seminggu dan kulit Anda akan berubah sedikit demi sedikit. Boleh saja melakukannya lebih sering, tapi mulailah dengan ritme yang tidak membebani untuk melihat reaksi kulit di awal. Yang terpenting adalah konsistensi, jangan menyerah. Meski tidak ada perubahan dalam 1 atau 2 hari-hari, perubahan itu pasti akan datang. Dan di sini saya akan sampaikan satu lagi fakta tak terduga yang mungkin belum Anda ketahui. Ketika mendengar kata Vaseline Petroleum Jelly, banyak orang mungkin berpikir itu hanya pelembab murahan. Itu adalah kesalahpahaman besar. Saat Anda mengetahui kekuatan sebenarnya dari Vaseline, Anda akan sadar betapa banyak uang yang telah terbuang sia-sia selama ini. Komponen utama Vaseline, yaitu petrolatum, memiliki fungsi penghalang barrier yang luar biasa, mampu mencegah penguapan air hingga 98,7%. Sebagai perbandingan, krim pelembab mewah di pasaran rata-rata hanya memiliki kemampuan menahan air sekitar 60%. Artinya, Vaseline memiliki daya pelembab sekitar 40% lebih unggul. Namun yang penting di sini adalah kapan dan bagaimana menggunakannya. Banyak orang salah mengartikan cara pakai Vaseline sehingga tidak mendapatkan efek maksimal. Vaseline bukan berfungsi memberikan air ke kulit, melainkan lapisan pelindung untuk menahan air yang sudah ada agar tidak keluar. Jadi mengoleskannya langsung ke kulit kering tidak ada gunanya. Syarat mutlak penggunaan Vaseline adalah harus saat kulit dalam keadaan lembab. Misalnya tepat setelah membilas masker Greek yogurt dan madu manuka. Saat kulit masih terasa lembab, ambil Vaseline hanya sebesar butir beras lalu ratakan ke seluruh wajah. Ini adalah poin kuncinya. Hangatkan Vaseline di telapak tangan hingga meleleh dengan suhu tubuh, lalu ratakan setipis mungkin ke wajah. Hati-hati jika dioleskan terlalu tebal, pori-pori akan tersumbat dan malah menyebabkan masalah kulit. Urutan idealnya adalah begini, gunakan masker Greek yogurt dan madu manuka selama 15 menit, bilas lembut dengan air hangat, jangan keringkan air sepenuhnya dengan handuk, cukup ditepuk ringan agar kulit tetap sedikit basah. Jika Anda memiliki produk perawatan dasar harian, boleh digunakan tipis-tipis setelah ini. Terakhir, lapisi dengan sedikit Vaseline untuk membuat selaput pelindung di permukaan kulit. Dengan cara ini, nutrisi dari Greek yogurt dan madu manuka akan terkunci di dalam kulit dan bekerja dalam waktu lama. Berkat efek pelapisan Vaseline ini, kelembapan bisa bertahan 12 hingga 24 jam. Terutama jika dilakukan malam hari, regenerasi kulit akan berlangsung saat tidur dan Anda bisa merasakan perubahannya saat bangun pagi. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hindari penggunaan Vaseline pada area yang berjerawat atau beruntusan. Vaseline dapat menutup area peradangan dan memperburuknya. Selain itu, gunakan dalam jumlah yang sangat sedikit di sekitar mata. Kulit sekitar mata sangat tipis, jika terlalu banyak minyak bisa timbul butiran putih kecil yang disebut milia. Pilihlah Vaseline yang dimurnikan yang berlabel untuk penggunaan medis atau kosmetik. Jangan gunakan yang bertuliskan untuk keperluan industri karena mengandung kotoran. Carilah produk yang berlabel kemurnian tinggi atau medical grade. Sampai di sini adalah penjelasan cara penggunaan dasar. Namun setelah ini saya akan membagikan resep rahasia yang akan membuka mata Anda. Jika Anda menghentikan video ini sekarang, Anda akan melewatkan informasi berharga yang mungkin akan Anda sesali seumur hidup. Bahan rahasia pertama adalah timun, tapi bukan dengan cara biasa seperti mengiris lalu menempelkannya ke wajah. Ada cara khusus untuk memaksimalkan nutrisi tersembunyi dalam timun. Sekitar 96% kandungan timun adalah air, tetapi mineral bernama silika yang terkandung dalam 4%, sisanya adalah harta karun yang sesungguhnya.
Silika berfungsi merangsang sintesis kolagen dan sangat penting untuk memulihkan kekenyalan dan elastisitas kulit. Sayangnya banyak orang mengupas kulit timun dan membuangnya. Ini sama saja membuang harta karun, karena silika paling banyak terkandung di bagian kulitnya. Jadi inilah cara penggunaannya, parut setengah buah timun segar secara kasar bersama dengan kulitnya. Jangan terlalu halus, biarkan ada sedikit butiran teksturnya. Lalu campurkan parutan timun ini dengan 3 sendok makan Greek yogurt. Ini saja sudah memberikan efek scrub alami sehingga Anda bisa melakukan eksfoliasi angkat sel kulit mati dan melembabkan secara bersamaan. Terlebih di musim panas, jika timun didinginkan di kulkas sebelum dipakai, efek dinginnya akan menenangkan kulit yang terbakar matahari. Bahan rahasia kedua adalah lemon. Namun jika salah menggunakan lemon kulit bisa mengalami kerusakan serius, jadi pengetahuan yang benar sangatlah vital. Vitamin C dan asam sitrat dalam lemon memiliki efek kuat untuk menekan pembentukan melanin dan memudarkan flek hitam. Namun di sisi lain, komponen asam pada lemon sangat kuat. Jika ditempelkan langsung ke kulit bisa menyebabkan iritasi atau luka bakar. Jadi penting untuk mengetahui cara aman dan efektif menggunakan lemon. Caranya sederhana. Peras setengah buah lemon segar, lalu campurkan air, perasannya dengan 3 sendok makan Greek yogurt. Asam laktat dalam yogurt akan sedikit menetralkan keasaman air lemon, namun efek memutihkannya tetap terjaga. Tapi ada peringatan keras yang harus dipatuhi. Masker lemon ini hanya boleh digunakan pada malam hari dan keesokan paginya saat keluar rumah, Anda wajib menggunakan tabir surya sunscreen dengan baik. Karena komponen dalam lemon soralen, jika bereaksi dengan sinar ultraviolet matahari, justru bisa memicu hiperpigmentasi flek. Selain itu, hindari penggunaan kosmetik keras atau produk peeling selama 2 hari setelah pemakaian. Mungkin ada yang bertanya-tanya siapa yang akan percaya cerita seperti ini? Namun ini adalah metode yang telah saya verifikasi di lapangan klinis selama 30 tahun berhadapan dengan puluhan ribu pasien. Sekarang saya perkenalkan rahasia ketiga, aplikasi sesuai musim. Dengan bahan yang sama, jika cara penggunaannya disesuaikan dengan musim, efeknya bisa berubah 2 hingga 3 kali lipat. Misalnya, di musim pancaroba di mana debu dan polusi meningkat, disarankan meningkatkan sedikit rasio madu manuka untuk memperkuat efek antibakteri. Di musim kemarau, panas perbanyak rasio timun dan gunakan bahan yang didinginkan di kulkas untuk mendinginkan kulit yang panas. Saat udara mulai kering, penting untuk menambah jumlah Vaseline guna mencegah penguapan air. Jika Anda sering berada di ruangan ber-AC yang membuat kulit sangat kering, perpanjang waktu masker menjadi 20,25 menit untuk mengunci kelembapan dengan kuat. Berikut ini saya akan ceritakan pengalaman nyata dari mereka yang kulitnya berubah drastis setelah mempraktikkan metode ini. Mungkin Anda merasa ini hanya cerita belaka, tapi melalui pengalaman nyatalah kepercayaan itu tumbuh. Pertama, Ibu Hartini, 79 tahun yang tinggal di Bogor. Sebelumnya seluruh wajahnya kering seperti cangkang kura-kura, terutama di bagian pipi terasa kasar, hingga beliau sedih menyentuh kulitnya sendiri. Krim mahal sekalipun hanya bertahan 30 menit sebelum kering lagi. Namun hanya 1 minggu setelah memulai masker, Greek yogurt, dan madu manuka, perubahan muncul. Saat mencuci muka, tekstur kulit yang tersentuh tangan terasa jauh lebih lembut. Di minggu kedua, beliau terkejut karena bekas bantal tidak lagi tertinggal di wajah saat bangun tidur. Bedak menempel, lebih baik riasan tampak alami. 1 bulan kemudian, orang-orang di sekitarnya bertanya apakah beliau melakukan operasi di suatu tempat karena perubahannya begitu nyata. Sekarang beliau memiliki kulit kenyal dan berkilau yang tak tampak seperti usia 79 tahun. Selanjutnya, Bapak Herman, 83 tahun dari Medan. Beliau menderita diabetes lebih dari 30 tahun, kulitnya sangat mudah kering dan luka sulit sembuh. Luka di pergelangan kakinya tidak sembuh selama setengah tahun dan sangat menyakitkan. Beliau menerapkan kombinasi yogurt dan madu ditambah perlindungan Vaseline. Hasilnya dalam 2 minggu, luka mulai menutup dan 1 bulan kemudian sembuh total. Bahkan kulit wajahnya menjadi lebih cerah, warna kulit kekuningan kusam khas diabetes berubah menjadi warna kulit yang sehat dan bening. Ketiga, Ibu Laras, 75 tahun dari Bandung. Setiap musim panas wajahnya menjadi merah dan terasa panas membuatnya enggan keluar rumah. Meski di ruangan ber-AC, wajahnya terasa panas dan perih. Sejak beliau memulai masker, pendingin, menggunakan timun dingin, dan Greek yogurt, wajah merah saat keluar di musim panas tak lagi terjadi dan beliau kembali percaya diri beraktivitas di siang hari. Keempat, Ibu Sari, 81 tahun dari Jakarta Selatan.
Beliau memiliki flek hitam tebal di pipi dan dahi selama bertahun-tahun, selalu stres dan tak bisa lepas dari payung saat keluar rumah. Ibu Sari rutin menggunakan kombinasi lemon dan Greek yogurt. Hasilnya flek hitam memudar lebih dari separuhnya, dan yang lebih mengejutkan tidak ada flek baru yang muncul sama sekali. Dulu sedikit saja kena matahari flek langsung menebal, kini beliau tidak merasa cemas lagi berjalan di luar. Dan ada satu lagi kisah menyentuh yang ingin saya Eko bagikan. Kasus Ibu Yuni 81 tahun dari Surabaya. Beliau lama bermasalah dengan keriput di leher dan punggung tangan yang kasar. Wajah bisa diakali, tapi leher dan tangan membocorkan usia keluhnya. Beliau mengoleskan masker dengan gerakan memijat dari bawah ke atas pada leher, dan untuk tangan beliau mengoleskan tebal-tebal sebelum tidur, lalu memakai sarung tangan katun semalaman. Hasilnya 2 bulan kemudian, kerutan leher berkurang drastis dan tangannya kembali halus seolah 20 tahun lebih muda. Nah, Anda sudah mempelajari metodenya. Sekarang saya akan bicara tentang aturan keamanan dan peringatan yang wajib dipatuhi. Sehebat apapun bahan alami, jika salah pakai bisa merugikan kulit. Mungkin ada yang meragukan ini hanya pengobatan kampung, tapi saya berbicara berdasarkan data klinis sebagai dokter kulit yang masih aktif hingga usia 76 tahun. Tes tempel patch test ini yang terpenting. Sebelum memakai bahan apapun, untuk pertama kali oleskan sedikit di lengan bagian dalam atau belakang telinga dan pantau selama 24 jam. Jika ada kemerahan gatal atau perih, segera hentikan dan bilas dengan air dingin. Terutama bagi yang punya bakat alergi. Ada orang yang bereaksi terhadap protein susu dalam yogurt atau serbuk sari dalam madu manuka. Frekuensi penggunaan meski efektif jangan dipakai setiap hari. Kulit butuh istirahat, jadi 2,3 kali seminggu sudah cukup. Menggunakan terlalu sering malah bisa membuat kulit jadi sensitif. Pemilihan produk pilih Greek yogurt murni tanpa gula buah atau perasa. Untuk madu manuka, pilih produk asli yang mencantumkan UMF. Belakangan banyak barang palsu, pastikan beli di toko terpercaya. Penyimpanan buatlah takaran hanya untuk sekali pakai. Jika ada sisa, simpan di kulkas dan habiskan dalam 3 hari. Lebih dari itu berisiko tumbuh bakteri. Perhatian musim. Di musim panas, perketat perlindungan sinar UV setelah memakai masker lemon. Di musim hujan atau dingin, boleh tambah sedikit takaran Vaseline. Saat pergantian musim, di mana kulit sensitif, kurangi konsentrasi atau encerkan sedikit campurannya. Kombinasi dengan kosmetik lain, jangan gunakan bersamaan dengan produk yang mengandung bahan keras seperti retinol AHA atau BHA. Itu akan terlalu merangsang dan membebani kulit. Jika Anda menggunakan obat oles dari dokter kulit, wajib konsultasi dengan dokter sebelum mencoba perawatan ini. Darurat jika saat pemakaian tiba-tiba merah atau perih, segera bilas dengan air dingin. Jika gejala berlanjut, pergilah ke dokter kulit. Ekspektasi yang benar. Kondisi kulit tiap orang berbeda. Biasanya butuh 2 hingga 4 minggu untuk melihat perubahan nyata. Jangan menyerah hanya karena tidak ada hasil dalam seminggu. Gaya hidup. Sebagus apapun perawatannya, jika kurang tidur, stres, merokok, atau minum alkohol berlebih, efeknya berkurang separuh. Minum air minimal 8 gelas sehari, tidur berkualitas, dan hindari rokok adalah kunci hasil maksimal. Konsistensi. Jangan berhenti setelah 1,2 bulan merasa baikan, nanti kulit kembali ke kondisi semula. Konsistensi adalah rahasia terbesar menjaga kulit awet muda. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan yang paling sering diajukan satu persatu dengan teliti. Berapa lama sampai efeknya terasa? Tentu ada perbedaan individu, tapi yang paling cepat bisa merasakan perubahan tekstur kulit dalam 3,5 hari. Banyak yang merasa sentuhan kulit saat cuci muka berbeda dari sebelumnya. Setelah sekitar 1 minggu, warna kulit terlihat 1 tingkat lebih cerah, dan mulai minggu ke-2 perubahan mulai disadari orang sekitar. Namun untuk kerutan dalam atau flek menahun butuh perawatan rutin minimal 4 hingga 8 minggu. Bolehkah dipakai setiap hari? Saya tidak menyarankannya. Kulit butuh istirahat, jadi 2,3 kali seminggu adalah yang optimal. Memakai tiap hari karena merasa bagus justru bisa bikin kulit hipersensitif dan memicu alergi. Apakah pria boleh memakainya? Tentu saja boleh. Justru pria yang biasanya jarang merawat kulit cenderung merasakan efek yang lebih nyata. Bisa dipakai bareng kosmetik lain, sabun cuci muka dasar, dan pelembab biasa tidak masalah.
Tapi hindari pemakaian bersamaan dengan bahan aktif keras seperti retinol peeling asam atau serum vitamin C dosis tinggi, beri jeda minimal 12 jam. Greek yogurt seperti apa yang harus dipilih? Idealnya produk tanpa bahan tambahan, kalau bisa yang bersertifikat organik. Hindari yang mengandung gula atau pemanis buatan. Kandungan lemak tidak terlalu penting, tapi tekstur yang agak padat lebih mudah dioleskan. Bolehkah untuk ibu hamil atau menyusui? Pada dasarnya karena bahan alami ini aman, tapi saat hamil kulit jadi lebih sensitif, jadi wajib tes tempel dan konsultasi dokter. Hindari masker yang mengandung lemon karena stimulasinya kuat. Penderita eksim atau dermatitis atopik boleh pakai. Jika punya penyakit kulit kronis, konsultasikan dulu dengan dokter spesialis kulit sebelum mencoba. Apakah rasa cekit-cekit saat pakai masker itu wajar? Rasa dingin atau sejuk ringan itu normal, tapi kalau perih atau panas dan memerah segera bilas air dingin. Anda bisa sesuaikan dengan menurunkan konsentrasi atau mengganti bahan yang lebih lembut. Merenungkan pengalaman saya sebagai dokter selama lebih dari 30 tahun, ada satu hal yang bisa saya katakan dengan yakin, pengobatan yang benar-benar baik seringkali ada di dekat kita. Perawatan laser ratusan juta atau suntikan mahal memang punya efek instan. Tapi dalam jangka panjang, metode alami seperti ini lebih aman dan hasilnya berkelanjutan. Kebiasaan mengombinasikan Greek yogurt, madu manuka, dan vaselin ini bukan sekadar memoles permukaan, tapi membangun kekuatan regenerasi kulit, memelihara kulit sehat dan indah meski usia bertambah. Faktanya saya sendiri, dokter Eko, rutin melakukan perawatan ini 2 kali seminggu. Di usia 76 tahun, rekan sesama dokter dan perawat sering terkejut melihat kulit saya dan bertanya, apakah saya operasi? Hal terindah dari metode ini adalah siapa saja bisa memulainya dengan mudah. Tidak butuh alat khusus, bahannya mudah didapat di supermarket dengan anggaran mungkin tak sampai ratusan ribu rupiah per bulan. Tapi yang terpenting adalah konsistensi. Meski 1,2 hari belum terasa, cobalah selama 1 bulan. Dari situ, kulit dan perasaan Anda pasti berubah. Jika ada keraguan, silakan konsultasi ke dokter kulit terdekat. Melalui perawatan, ini yang didapat bukan sekadar kulit indah, tapi rasa percaya diri saat bercermin, sikap tegak saat bertemu orang, dan harapan bukan ketakutan terhadap bertambahnya usia. Bisa memiliki kulit yang berkilau dan muda di usia 80-an atau 90-an, serta menjalani hidup yang positif dan bersemangat. Itulah alasan saya terus menyebarkan metode ini. Setiap kali saya melihat pasien yang hidupnya berubah karena kulitnya berubah, saya merasakan panggilan sejati sebagai dokter, bahwa kita tidak sekadar menyembuhkan penyakit, tapi meningkatkan kualitas hidup itu sendiri. Sekaranglah saatnya Anda memulai. Hari ini mampirlah ke supermarket, ambil Greek yogurt dan madu manuka. Perubahan kecil yang Anda rasakan pada pemakaian pertama mungkin menjadi titik balik dalam hidup Anda. Kulit sehat menuju hati yang sehat menuju hidup yang tenang. Umur hanyalah angka. Jika kulit meremaja, hati pun otomatis ikut muda. Bayangkan betapa bahagianya jika di usia 70 atau 80 tahun Anda memiliki kulit seperti usia 50-an. Kunci untuk mengubah mimpi itu menjadi kenyataan sudah ada di tangan Anda. Saya berdoa dari lubuk hati agar Anda semua yang memulai perjalanan ini bersama saya mendapatkan hari-hari yang sehat dan indah. Jika isi video hari ini dirasa bermanfaat, mohon tekan tombol suka dan subscribe ke saluran energi usia emas. Bagikan juga video ini kepada keluarga dan teman berharga Anda. Mari kita raih keremajaan kulit bersama-sama.